Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita semua telah Allah sampaikan kepada bulan yang sangat mulia, bulan suci Ramadan, yang di bulan ini segala amal kebaikan Allah lipat gandakan, dan bulan ini adalah bulan penggugur dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga sahabat-sahabat semuanya senantiasa ada dalam kesehatan, ada dalam kelapangan rezeki dan lain sebagainya. Salawat berserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang sangat bahagia, sangat bergembira dengan datangnya bulan Ramadan ini. Karena di bulan ini, bulan penuh berkah, bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh kaum muslimin. Di bulan ini kita diwajibkan untuk menjalankan saum Ramadan sebulan penuh. Dan selain amalan wajib di bulan Ramadan, ada juga beberapa amalan-amalan sunnah yang hendaknya kita istiqomahkan. Dan kita mari sama-sama saling mengingatkan, sama-sama saling menguatkan untuk senantiasa istiqomah dalam kebaikan, dalam mengerjakan baik amalan wajib ataupun amalan-amalan sunnah. Dan insya Allah kali ini saya akan membahas sedikit mengenai beberapa amalan-amalan sunnah yang hendak kita kerjakan, yang semoga kita bisa mengistiqomahkannya. Yang pertama adalah sahur. Rasulullah SAW bersabda, bersahurlah kalian karena pada sahur itu ada keberkahan. Rasulullah SAW juga bersabda bahwa makan sahur itu merupakan berkah dan dianjurkan untuk tidak meninggalkannya, walaupun hanya dengan minum seteguk air. Allah dan para malaikat mendoakan orang-orang yang makan sahur, karena sahur ini memiliki keberkahan tersendiri. Sahur ini dapat membuat orang puasa menjadi kuat, menjadi terasa ringan untuk menjalankan ibadah puasanya sampai menjelang buka maghrib. Kemudian yang kedua, mari kita senantiasa mengkhatamkan Al-Quran. Targetkan kita khatam Al-Quran itu minimal 1 kali khatam dalam 1 bulan Ramadan. Kalau bisa lebih, alhamdulillah. Kita usahakan semaksimal mungkin, sekuat mungkin, sekuatnya, semampunya. Kita usahakan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan bisa lebih dari 1 kali khotam ya. Kalau misalkan kita ingin khotam 2 kali, misalkan kita targetnya 2 kali khotam, berarti kita dalam sehari harus istiqomah 2 juz. Kalau misalkan kita ingin khotamnya 3 kali, berarti istiqomahkanlah 3 juz di dalam sehari. Insya Allah setelah 30 hari kita akan tercapai 3 kali khotam. Kalau misalkan kita bisa mendawamkan, mengistiqomahkan setiap setelah sholat 1 juz, maka akan tercapai 5 kali khotam dalam 1 bulan suci Ramadan. Masya Allah ya. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersama malaikat Jibril senantiasa setiap malam itu tadarus bersama Al-Quran ya. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Jibril menemui Nabi Muhammad SAW pada setiap malam-malam bulan Ramadan, dan Jibril bertadarus Al-Quran bersama Rasul SAW. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian amalan sunnah selanjutnya adalah bersedekah. Mari kita senantiasa meningkatkan sedekah di bulan Ramadan ini, terutama karena Rasulullah SAW sudah memberikan contoh. Beliau adalah teladan kita. Beliau memberikan contoh karena beliau adalah manusia paling dermawan. Menurut hadis Bukhari, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan, dan kedermawanannya meningkat saat bulan Ramadan. Semoga kita pun bisa meniru, bisa meneladani akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedekah ini banyak bentuknya ya. Segala amal kebaikan adalah sedekah. Bahkan senyum saja, senyum kita, wajah berseri-seri kita, senyuman kita di hadapan sahabat kita, itu adalah sedekah. Kita menolong orang yang sedang memerlukan pertolongan, itu adalah sedekah. Kita memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan,
itu adalah sedekah. Kita memberikan uang, memberikan apapun bantuan kepada teman-teman kita yang sedang membutuhkan, itu adalah sedekah. Semoga kita senantiasa bisa mengistiqomahkan, mudah untuk membantu orang lain, senang untuk memudahkan urusan orang lain, dan semoga Allah pun akan memudahkan segala urusan kita. Kemudian selanjutnya adalah amalan sunnah yang bisa kita istiqomahkan di bulan Ramadan adalah berbagi makanan kepada orang yang berbuka puasa. Nah, berbagi makanan ini merupakan amalan sunnah yang hendaknya kita istiqomahkan. Semoga kita bisa senantiasa istiqomah, karena pahalanya akan berlipat. Karena pahala orang yang kita kasih itu, kita pun akan mendapatkannya. Sebagaimana hadis Tirmidzi, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqus min ajri shaim syai'an. Barang siapa yang memberikan makanan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang itu. Masya Allah ya, ketika kita memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, maka pahala orang yang berpuasa itu kita pun akan mendapatkannya tanpa mengurangi pahala orang yang sedang berpuasa tersebut. Kemudian selanjutnya, hendaklah kita memperbanyak doa dan juga zikir, karena di bulan Ramadan ini kita sedang saum. Sedangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, terdapat 3 orang yang tidak akan ditolak oleh Allah doanya. Yang pertama, orang yang sedang berpuasa sampai ia berbuka. Kemudian yang kedua yaitu doanya pemimpin yang adil, dan yang ketiga adalah doanya orang yang teraniaya atau terzalimi. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini mari kita perbanyak berdoa, perbanyak berzikir, karena zikir itu akan senantiasa menenangkan hati. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah, hati kita akan merasa tenang, tentram, nyaman dan damai. Kemudian yang selanjutnya yaitu menyegerakan berbuka puasa. Menyegerakan berbuka puasa adalah hal yang insya Allah mudah ya dilakukan. Jadi ketika mau maghrib itu kita benar-benar sudah menyiapkan, kita sudah benar-benar mempersiapkan diri untuk berbuka. Karena para sahabat pun seperti itu. Para sahabat adalah manusia yang bersegera ketika melaksanakan berbuka, ketika mau berbuka. Nah, sementara sahur itu disunahkannya kita mengakhirkan. Kalau untuk berbuka itu kita disunahkan mensegerakan, kalau untuk sahur kita disunahkan untuk mengakhirkan. Kemudian amalan selanjutnya yaitu i'tikaf. I'tikaf adalah berdiam diri di dalam masjid dalam rangka untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Biasanya diisi dengan kegiatan ibadah, diisi dengan amalan-amalan beribadah kepada Allah, baik itu sholat, tilawah, ataupun kita berintrospeksi, muhasabah atas segala perbuatan yang sudah kita lakukan. Kemudian amalan sunnah lainnya yaitu menahan untuk berbicara kasar ataupun berbicara yang tidak bermanfaat. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasannya Nabi bersabda bahwa puasa bukan hanya untuk menahan diri dari makan dan minum saja, melainkan juga untuk menahan diri dari kata-kata laghu atau kata-kata yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah, atau rafath atau kata-kata yang kotor, atau kata-kata yang kasar atau kata-kata yang pokoknya tidak memberikan manfaat. Kita harus bisa mengontrol kata-kata apa saja yang harus kita keluarkan. Kalau sekiranya kata-kata itu tidak ada manfaatnya, lebih baik kita tahan, jangan kita keluarkan. Hendaklah kata-kata yang keluar ini, apalagi di bulan Ramadan, adalah kata-kata yang benar-benar hal-hal baik saja yang keluar dari mulut kita. Misalkan dari lisan kita lebih banyak keluarkan yaitu zikir ataupun nasihat-nasihat yang baik dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal positif memotivasi teman-teman kita, misalkan yang membuat orang bahagia, misalkan yang sedang sedih, itu adalah kata-kata yang positif yang keluar dari mulut kita. Kemudian selanjutnya yaitu qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan ini biasanya
yang terkenal itu ya melaksanakan sholat tarawih. Kita senantiasa setiap malam melaksanakan sholat tarawih, sholat malam. Boleh ditambah dengan malamnya lagi setelah bangun tidur sebelum kita sahur, misalkan kita mau tahajud juga boleh. Itu kita perbanyak justru ya, perbanyak tilawah, perbanyak sholat malam. Ketika tahajud juga itu bisa dijadikan ajang murojaah ya, kalau untuk para penghafal Al-Quran itu biasanya bisa dijadikan sebagai sarana untuk mengulang-ulang hafalan yang sudah didapatkan selama menghafal Al-Quran. Kemudian ada hadis mengenai sholat tarawih ini, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sholat malam pada bulan Ramadan karena iman dan hanya mengharapkan ridha Allah, hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang amalan selanjutnya, jika mampu maka berumrahlah. Masya Allah, umrah di bulan Ramadan ini adalah pahalanya seperti haji, seperti berhaji. Jika kita mampu untuk berumrah, maka berumrahlah di bulan Ramadan. Semoga kita semua senantiasa bisa mengamalkan semuanya yang sudah tadi kita bahas ya. Semoga kita bisa senantiasa istiqomah untuk menjalankan hal-hal yang sunnah. Kalau yang wajib itu sudah tentu ya, wajib kita laksanakan. Kalau amalan sunnah ini adalah pilihan, apakah mau kita ambil atau mau kita abaikan. Tapi semoga kita semua bisa mengambilnya dan supaya mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya pada bulan Ramadan ini, dan semoga bisa terus senantiasa kita istiqomahkan di bulan-bulan selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita bisa mengistiqomahkannya apa yang sudah kita bahas tadi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.